Assalamualaikum, halo semuanya. Di video kali ini, aku ingin menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen kampus saya di mata kuliah Ekonomi Mikro, Ibu Muhani. Nah, kita mulai yuk. Pertanyaan yang pertama. Bagaimana kondisi persaingan di pasar monopolistik? Pasar persaingan monopolistik adalah salah satu pasar persaingan tidak sempurna. Teori pasar persaingan monopolistik ini dikembangkan karena adanya ketidakpuasan pada analisis model persaingan pasar sempurna ataupun pasar monopoli. Pasar persaingan monopolistik adalah pasar dengan banyaknya para konsumen yang menghasilkan suatu komoditas yang berbeda-beda dan bisa disebut juga sebagai pasar yang adanya banyak penjual yang menawarkan satu jenis barang dengan banyak produk yang berbeda-beda dalam hal kualitas, bentuk, dan juga ukuran produk tersebut. Dalam persaingan pasar monopolistik, setiap konsumen akan merasakan adanya perbedaan dari karakteristik pada setiap produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dengan produk yang dihasilkan oleh perusahaan lainnya. Adanya perbedaan tersebut akan mencerminkan perbedaan yang sebenarnya di antara produk-produk yang akan mereka konsumsi atau hanya perbedaan dalam hal persepsi konsumen bahwa berbagai produk yang dihasilkan oleh berbagai perusahaan yang beroperasi di pasar memanglah sangat berbeda. Contoh sederhananya, perbedaan produk bisa dilihat dari bentuk fisiknya seperti adanya perbedaan fungsi, bentuk, ataupun kualitas produk. Perbedaan ini juga bisa dilihat dalam kaitannya dengan suatu merek, logo, ataupun kemasan. Selain itu, bisa dilihat juga dari jangka waktu kredit penjualannya, ketersediaan komoditas, kemudahan dalam mengaksesnya, layanan after sales, lokasi memperoleh komunitas, pelayanan, dan masih banyak lagi. Berbagai contoh dari komoditas monopolistik yang banyak dijumpai dalam kehidupan kita sehari-hari adalah pakaian, obat-obatan, alat kosmetik, restoran, dan lain-lainnya. Ciri-ciri pasar persaingan monopolistik. Yang pertama, adanya banyak penjual. Yang kedua, produk barang lebih bersifat berbeda-beda. Yang ketiga, perusahaan memiliki sifat kekuasaan dalam mempengaruhi harga atau perusahaan adalah price taker yang menentukan harga. Yang ketiga, pemasukan industri relatif mudah diperoleh. Yang terakhir, persaingan promosi penjualan yang sangat aktif. Pertanyaan yang kedua, sebutkan dan jelaskan dua jenis diferensiasi produk di dalam pasar monopolistik. Sebelumnya, aku ingin menjelaskan apa itu diferensiasi produk. Diferensiasi produk adalah ketika produsen menghasilkan produk yang sedikit berbeda namun serupa dengan produk pesaingnya. Diferensiasi produk adalah pembeda antara produk sejenis baik dengan kompetitor maupun dengan produk inti yang kita miliki. Berbeda bukan berarti aneh. Perbedaan ini untuk membuat produk yang lebih unik dan menarik dan pastinya dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Banyaknya produk sejenis mengharuskan memiliki pembeda agar dapat menarik konsumen. Dengan demikian, dapat meningkatkan penjualan dan tentunya keuntungan pun akan bertambah. Oleh sebab itu, melakukan inovasi yang merupakan bagian dari diferensiasi produk sangatlah penting. Contoh diferensiasi produk yang kita gunakan sehari-hari misalnya adalah menggunakan merek mie instan dari Indofood. Perusahaan ini memiliki beragam merek mie yang sudah ada segmentasi pasarnya seperti Indomie, Sarimi, atau Supermie. Contoh lainnya, yang pertama ada Aqua. Kita semua pasti sudah pada tahu, dengar, bahkan sudah pernah mencoba apa itu Aqua. Aqua adalah salah satu brand air mineral di Indonesia yang sudah menguasai kedudukan produk-produk air mineral yang ada di Indonesia. Aqua melakukan diferensiasi dengan produk bermerek Mizone. Pada awalnya, setiap orang berpendapat bahwa diferensiasi produk Aqua hanya sebatas pada kemasan. Namun, pada kenyataannya, Aqua sudah berpikir jauh ke depan.
Aqua juga menciptakan Mizone yang merupakan kategori minuman isotonik bernutrisi yang diluncurkan pertama kali pada 27 September 2005 di Surabaya. Contohnya yang kedua ada ketika Adidas menaikkan harga sepatu larinya, namun Nike, Skechers, Fila, dan Puma tidak, maka konsumen akan beralih untuk membeli produk substitusinya. Diferensiasi produk sendiri dapat dilakukan dari segi karakteristik produk maupun dari segi kualitas produk. Nah, itu saja penjelasan dari saya untuk pertanyaan tugas ekonomi mikro pada pertemuan ke-12. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.